Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi. Di siang hari ini, Selasa 19 Sya'ban 1435 Hijriah atau 17 Juni 2014, kita bersua lagi di satu kesempatan yang insya Allah akan bermanfaat tatkala kita mengaji ilmu yang bermanfaat. Dan tentu saja edisi hari ini saya Bilal Soradi hingga nanti tuntas pukul 14 atau jam 2 siang kita di acara Hikmah yang akan menggelar atau menyajikan satu peristiwa atau kisah sebuah perjalanan dari seseorang yang mendapatkan hidayah tatkala dia bisa semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini kita di studio telah hadir seorang narasumber yang beberapa hari lalu telah hadir pula di pengajian Ahad pagi. Beliau adalah Bapak Satimin Sugiarto dari Kedaung Kismantoro, Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Satimin? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat? Iya. Ini mungkin menjelang libur atau sudah libur, Pak? Belum, masih nanti hari Sabtu masuk terakhir. Bapak seorang guru ya? Kurang guru ya. Iya, mengajar di Sorjo 2. Ini ada satu hal yang kemarin sempat sedikit saya simak di Radio Persada FM. Mungkin juga para pendengar mengetahui bahwa beliau mendapatkan satu pencerahan tatkala menyimak radio yang semula sebenarnya sangat tidak diharapkan suara itu di pendengaran Bapak ini. Bagaimana ini sebenarnya kisah awal mula Bapak bisa mengetahui radio itu? Ini sejarahnya panjang sekali. Bagaimana bisa begitu? Ya gini, awal mula memang saya ingin menambah pengetahuan agama agar saya ini lurus. Kemudian karena saya punya radio, ada gelombang, saya putar-putar. Tetapi saya itu yang paling senang adalah ulama besar Indonesia yang sekarang telah meninggal, itu Bapak Zainuddin MZ. Itu saya senang kalau mendengarkan tausiah dari dia. Nah, di tempat saya kan wilayahnya ini dari wilayah timur, sehingga saya coba mencari kalau ada. Pada saat itu saya menjumpai siaran radio. Tidak sengaja menemukan. Iya, menemukan, namun kok siarannya lain dengan yang lain. Maksudnya? Oh, ini kok ditunjukkan ini dasarnya, ini dalilnya dari dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian dalil-dalil yang disebutkan ini sebenarnya apa yang saya kerjakan tuh bertolak belakang. Maksud saya ya, ini yang saya kerjakan ini kok tidak sesuai dengan apa yang diucapkan di dalam radio itu gitu. Tetapi saat itu walaupun itu tidak sesuai dengan hati nurani, bukan saya matiin, tetapi malah justru saya dengerin. Namun hati ini justru apa ya, rasanya itu berontak gitu. Nah, ini itulah awal mulanya. Ini berulang kali. Minggu setel, hati belum menerima. Mendengarkan lagi hari Minggu, buka lagi, ada tausiah seperti itu yang temanya lain. Tapi kebanyakan apa yang saya lakukan dengan apa yang ada di siaran radio itu sama sekali tidak sinkron begitu. Waktu itu pertama kali menyimak radio sendiri, apa yang dibahas, Pak? Pada saat itu membahas tentang ya muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia yang sama-sama untuk membantu saling doa mendoakan itu. Nah, di sana tidak ada tuntunannya ikut mendoakan seseorang yang telah meninggal, apalagi dengan bacaan-bacaan yang seperti itu.
di saat itu apa yang saya lakukan di tempat saya itu saya katakan jauh, karena saya sendiri sebagai pelakunya, bahkan saya pun pernah juga memimpin terhadap kegiatan itu. Baik itu ya memimpin untuk membaca bersama, kemudian saya yang berdoa, kemudian yang hadir itu amin, mengamini. Sehingga di situ ada tausiah yang bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti itu tidak ada tuntunannya, sehingga tidak perlu untuk dikerjakan. Gitu. Ada hal apa tatkala Bapak menyimak sebenarnya sudah tidak sesuai, tidak sinkron, namun tetap saja Bapak ingin lebih mengetahui ini pengajian itu menyampaikan hal yang bertolak belakang. Ini ketertarikan itu seperti apa? Apa yang menjadi energi yang kuat untuk bisa memikat hati Bapak? Ya. Ini sebenarnya cerita untuk saya untuk tertarik itu sebenarnya juga panjang juga, Mas. Bagaimana? Walaupun saya itu keacap kali nyetel dengan radio MTA, bukan saya ini terus hati bergejolak. Mana yang harus saya lakukan? Apakah yang sekarang ini saya miliki yang berdasarkan apa yang saya dapat ketika saya, baik itu saya sekolah atau dengan lingkungan saya, ataukah saya mengikuti dari tausiah ini agar saya mendapatkan yang suatu kebenaran. Jadi ini kebenaran ini, sehingga antara iya dan tidak, saya ikut yang ini, apakah yang telah saya miliki? Ini selalu gejolak saja. Nah, suatu saat saya menemukan suatu ayat yang saya bacakan di situ. Misalnya saya membaca Yasin, yang di situ saya pun sebagai yang pertama membuka bahwa surat Yasin untuk didoakan, untuk diiringkan, dikirimkan kepada si fulan begitu. Ya ternyata di situ lah nggak ada satu ayat pun yang bisa untuk dikirimkan ke situ. Waktu itu juga ada merujuk satu referensi begitu, Bapak mencari-cari apakah runutan atau ayat yang tadi dikira Bapak tidak ada atau ada tuntunannya itu sempat dicari-cari di buku atau referensi yang lain? Enggak, saya masih mempelajari terhadap Yasin yang setiap saat, baik itu ada kegiatan apapun, tidak lepas. Itu tentang kematian juga baca itu. Bahwa tentang anak yang hubungannya misalnya dengan sepasaran, selapanan, setahunan dan seterusnya, selalu membaca Yasin. Ini saya mengambil yaitu satu ayat yang di sana, kalau itu tentang orang mati, bahwa orang mati itu ibaratnya orang yang tidur. Sehingga kalau orang tidur disuruh, misalnya kita minta kalau ini minta syafaat kepada Rasulullah, orang yang meninggal itu ibaratnya orang tidur. Apakah bisa kita mengatakan kepada orang tidur bahwa saya titip, mohon untuk nanti didoakan, dimohonkan kepada Allah? Itu yang saya temukan di sana. Misalnya ayat yang 54 pun, bahwa orang yang besok itu akan semua amalnya akan ditunjukkan oleh Allah. Itu apa yang saya berbuat, saya berpikir, waduh, kemarin saya banyak dosa karena saya banyak membantu seseorang mengawali terhadap kegiatan-kegiatan apapun yang meyakinkan kepada seseorang bahwa ini perbuatan seperti benar. Begitu. Contoh, kalau ada orang, Pak minta tolong ini nanti aturkan pada orang-orang, tujuan si fulan ini mengirim doa kepada si fulan, misalnya si Waru begitu. Nah, ini saya yang disuruh mengantarkan. Bahkan pun ini, terus waduh lah, ini setelah ada tausiah seperti ini, benar apa salah? Ini bagaimana saya? Sini bagaimana? Saya belum ini. Sehingga saya menemukan suatu ayat, yaitu Al-A'raf ayat 179, bahwa Allah akan mengisi neraka itu kepada orang-orang yang hatinya, pikirannya itu tidak bisa mengikuti dengan ayat-ayatnya, bahkan intinya ke itu dan bahwa itu
besok di hadapan Allah itu tidak lebih dari bangkai binatang itu tadi. Lah, nanti kalau saya seperti ini, apakah di hadapan Allah kok lebih baik daripada bangkai binatang? Lah, ini berarti apakah saya ini termasuk orang yang mau membangkang kepada Allah? Kalau saya ini besok akan menghadap Allah, mengapa ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh di radio itu tidak saya ikuti? Itu yang pertama ini. Kemudian yang kedua, saya ke situ, Mas. Mengapa saya tertarik ini? Yang itu tentang toharo pada saat itu, tausiahnya. Bersuci ya? Iya. Tentang wudu. Wudu saya ketika dijelaskan di situ, ternyata yang saya lakukan sejak kecil hingga tua yang sekarang sudah 54 tahun ini merasa tidak benar, Mas. Karena apa? Kalau saya dulu wudu, ya ini cuci tangan, kumur biasa, kemudian tangan dari siku ini ke jari, kemudian kalau ini sekarang dari ayat Allah itu mengusap rambut, dulu saya mengapyuk rambut, kemudian telinga ini juga saya kapyuk 3 kali begitu. Ya, ternyata sekian puluh tahun inilah apa yang saya lakukan sama sekali tidak benar. Ini sehingga disitulah saya harus membenarkan akidah saya yang sama sekali itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah awal-awalnya. Ini. Baik, kemudian Bapak ketika Bapak mendengar kemudian mulai ada proses perubahan itu sendiri, berapa lama Pak jaraknya? Harus menganalisa kemudian menerapkan apakah ini saya benar-benar meyakini untuk bisa mengganti yang dahulu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan itu, kira-kira berapa waktu? Ya, prosesnya ini antara yaitu tadi saya berani menentang lingkungan apa tidak. Kalau saya berani menentang lingkungan, saya harus sami nawa atau. Pada waktu itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2010. 2010 itu saya ibarat saya dalang itu di lingkungan saya sudah kondang. Dalam artian apapun itu, ibarat orang yang punya hajat apapun, saya yang pertama kali mengatakan di depan umum. Sebagai tokoh begitu yang jadi panutan. Iya, sehingga kalau sepertinya itu orang itu percaya kalau tidak saya yang membuka, seperti hanya kurang abdal begitu. Iya. Lah, ini saya mau meninggalkan perbuatan saya yang saat ini tidak ada tuntunan dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Apa saya mengikuti apa yang ada di lingkungan yang saat ini, ya boleh dikata tausiah dari Ustadz yang sekarang yakin saya dengan kepadanya, Bapak Ustadz Sukino ini adalah berani meninggalkan dengan keadaan lingkungan apa enggak gitu. Lah ini alhamdulillah. Yang pertama pun awalnya seperti itu, Pak. Ini ketika saya mendengar itu, apa benar toh ini? Gimana toh ini? Ya itu, saya berangkat ngaji, tapi tidak berani masuk ke ruangan. Tahun berapa itu? Ya berkisar tahun 2011. Kan toko buku itu belum ada toko bukunya. Itu masih ada pengerahnya. Itu saya duduk di bawahnya. Di situ saya seperti orang yang tertegun, orang yang boleh dikata akan saya bawa kemana badan saya ini? Apakah ini saya harus ke situ? Apa saya yang di rumah yang kebanyakan yang dilakukan oleh tetangga-tetangga saya? Begitu. Padahal waktu itu juga orang-orang yang di sekitar Bapak, maksudnya ketika ada di gedung pengajian itu tidak mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya itu enggak. Itu yang pertama. Kemudian setelah pulang ngaji itu yang pertama, Mas. Itu dalam pertemuan itu sudah saya ubah. Gitu kalau setiap berbicara, yang kedua setelah syukur itu semoga salawat salam itu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang besok kita nantikan syafaatnya. Tidak tahunya bahwa syafaat itu atas ridho Allah.
Lah itu setelah saya pulang dari ngaji, saya tambahi itu. Orang sudah mulai ada apa ya? Ada kegundahan. Ini kok ada perubahan kata-kata itu apa gitu. Ini yang pertama. Di lingkungan sana itu tegak seperti itu begitu. Ini. Iya, baik. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tentu saja sangat menarik di awal kita bisa mengetahui sedikit tentang Pak Satimin Sugiarto ini. Bagi Anda yang mungkin ingin bertanya berkenaan dengan apa yang telah disampaikan di depan, bisa telepon langsung di 0271 66 1749 atau di SMS di 081 393 89.000. Anda juga bisa menyimak di uctv.com ataupun juga di mtatv.net, karena saat ini kita memansar di audiovisual yang bisa disimak selain suara, juga bisa disimak gambarnya. Baik, kemudian Bapak, dalam perjalanannya itu Bapak sedikit mulai menyampaikan sesuatu yang benar begitu kepada masyarakat, dan itu juga sedikit dirasakan bahwa Bapak mulai ada perubahan. Sampai kapan hal itu sehingga semuanya tahu jelas bahwa sekarang Bapak meninggalkan hal-hal yang tidak ada tuntunan? Ini sebelum saya menjawab, ini saya menambah kembali terhadap keterangan yang tadi tentang sholawat sudah saya ubah dengan adanya ridho Allah itu tadi. Kemudian yang kedua, maksud saya dari kelompok saya itu bagaimana tidak bubar, itu surat Yasin mulai saya artikan, dibaca tafsirnya dibaca, kemudian dibawa ke kehidupan sehari-hari, kemanakah ini begitu. Nah pada saat itu ada seseorang yang merasa ya lebih dari saya, itu sudah mulai ada kata-kata yang ya boleh dikata orang yang tidak mondok saja kok berani seperti itu gitu. Sebuah teguran. Iya, kok berani sekali. Orang yang dari pondok saja nggak berani seperti itu. Nah, dengan pertanyaan Mas tadi, saya mulai menyatakan dengan adanya saya tidak mengikuti kegiatan apapun. Bahkan kalau ada orang yang istilah Jawa ngaturi begitu, ini Pak di tempat saya mohon kehadirannya nanti di tempat saya ada kegiatan begini. Itu saya ikut berdoa saja. Mudah-mudahan apa yang keminta Allah meridhoi. Dengan adanya kegiatan seperti itu saya sudah tidak mengikuti. Ini hanya seorang dulu. Kemudian kelihatannya ada orang yang coba-coba. Nah ini saya katakan coba-coba. Ada suatu acara di situ akikoh itu ini benar sebenarnya sudah 7 hari benar, tetapi saya juga berpikir apakah ini nanti kegiatannya tidak campur dengan yang lain. Itu saya tetap datang pada saat itu. Nah dengan adanya kedatangan ini kok kegiatannya kemudian ada kegiatan yang di situ juga tidak sesuai dengan, tidak ada tuntunannya di Al-Quran dan Al-Hadis. Yang itu yang istilah saya mengatakan itu boleh dikata sebagai majelis kapsi begitu. Nah ini kapsinan. Ini kok seperti ini, berarti saya ini sudah mulai berpikir, waduh, saya sudah seorang yang selemah-lemah iman. Itu sudah saya batin sendiri. Karena saya datang itu sebenarnya tepat kalau akikoh itu tepat hari ke-7, tetapi di situ kegiatannya sudah kebiasaan di situ. Kukira itu tidak, ya akikoh ada tausiah yang berkenaan dengan akikoh. Itu yang mulai berangsur-angsur ini sampai sekarang pun kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, bahkan ini yang saya dapati seperti yang
kemarin juga saya membeli dari CD dari Ustadz apa itu depannya siapa, Aziz yang dari Abdul Aziz yang dari Blitar, yang ini yang dari Bali, yang dari Bali. Di sana kan banyak yang kegiatan-kegiatan yang di situ adalah yang miliknya dari agama yang bukan agama Islam. Sehingga di situ saya apa yang saya kerjakan kemarin ini saya seperti saya mencampur adukkan. Ya, di situ saya menemukan ayat Allah bahwa jangan mencampur adukkan antara yang batil dengan yang hak itu tadi. Sehingga disitulah mulai saya sekeluarga sudah mundur dari kegiatan-kegiatan yang benar-benar tidak ada contohnya. Apalagi dengan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Sugino itu, bahwa itu perbuatan bid'ah adalah benar. Inilah yang nanti apakah saya ini nanti akan membawa dirinya sendiri untuk menuju ke neraka. Iya, baik Pak Satimin. Dan Pak Satimin, untuk Anda yang sekarang ini sudah ada perbaikan menuju hal-hal yang ada tuntunannya, Insya Allah. Dan kemudian apakah Bapak merasa sendiri di lingkungan Bapak? Benar Mas ini. Bahkan saya itu dengan tetangga yang kira-kira hanya 2 meter saja sekarang sudah ada gap. Ya seperti tidak mau diajak komunikasi yang agak banyak. Ini sudah sejak 1 tahun yang lalu. Apalagi ya ini kegiatan-kegiatan yang ada di rumah saya. Ini sudah saya tutup itu, lingkungan spontanitas sudah jauh. Saya tutup tuh kegiatan begini Mas. Dulu ketika mau puasa dan mau Idul Fitri, itu tempat saya itu sebagai ajang ya doa bersama. Ya, ini dengan membawa ambeng begitu. Nah, ini hampir 4 tahun itu Mas. Nah, ini setelah saya menyatakan itu saya sudah tidak mengegiatan kegiatan seperti ini lagi. Kalau mengikuti saya monggo, kalau tidak silahkan berkumpul di tempatnya yang penjenengan pandang sendiri. Nah itu mulai saat itu saya bilang begini, dan mulai saat itu sudah dengan tetangga sudah ada jarak. Namun tetangga-tetangga saya walaupun sebenarnya sudah juga ada kegiatan yang kurang tidak melakukannya, namun sebagian kecil masih mulai masih dikerjakan begitu. Sebagian ada yang sudah mengikuti, namun sebagian dia juga masih melakukan. Itu jelas bahwa tantangannya seperti beliau Bapak Ustadz ngendika itu, bahwa beranikah kamu menentang arus yang seperti itu. Nah, dengan adanya yang disampaikan dan sekarang akan menjadi boleh dikata itu tolak ukur dan sebagai pancatan untuk saya meyakinkan diri saya dan satu keluarga bahwa kalau besok di hadapan Allah itu sendiri-sendiri, maka tidak peduli dengan seperti itu. Yang sekarang satu keluarga mulai dari mertua sampai cucu ini sudah tidak, bahkan cucu ini maksudnya sudah tidak bagaimana? Ya sudah tidak melakukan, tidak mengikuti arus dari lingkungan. Seperti cucu itu pun mendapatkan undangan temannya yang ulang tahun sudah tidak mau. Usia berapa itu Pak? Baru kelas 4 sekarang. Kelas 4 itu sudah ini. Ya karena dibawa oleh ya ada satu teman yang situ sekolahnya di SDIT. Nah bahwa kegiatan seperti itu pun di SDIT mungkin ini juga diajarkan. Ternyata dia dengan berteman itu bilang itu nggak boleh datang, nggak usah
nggak usah begitu. Iya, iya. Nah ini termasuk di dalamnya cucu pun termasuk terimbas, hanya mendapatkan yang tadinya temannya itu boleh dikata ada 8, sekarang tinggal ada 1. Ini imbasnya seperti itu. Dan Ini. itu insya Allah disadari bahwa lebih baik demikian Pak daripada Iya, saya terkena pun itu, ya. ini apa yang diaturkan oleh Bapak Ustaz Sukino, lebih baik dikucilkan oleh lingkungan daripada dikucilkan oleh Allah. Ini benar-benar akan saya tanam di dalam keluarga, karena ya saya selaku kepala keluarga bahwa saya harus menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka itu memang akan saya di situ. Ya, tapi sementara hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu sudah sangat-sangat beda dari apa yang dikerjakan dahulu, Bapak. Namun silaturahim masih tetap terjalin. Tetap terjalin. Namun ya itu tadi, kan walaupun terjalin, kalau dulu boleh dikata bisa ngobrol waktu mungkin sampai setengah jam, sekarang habis jabat tangan, umpama bicara dengan tetangga itu saja mungkin hanya waktu 10 menit, hanya kelihatannya dia sudah tidak mau lagi untuk ini. Enggak apa-apa tuh seperti itu. Dan kita senantiasa berhusnuzon kalau beliau-beliau mungkin saat ini belum paham. Iya. Seperti apa yang diaturkan oleh Bapak Ustadz Ahmad Sukino itu, bahwa kita juga harus mendoakan dia. Mudah-mudahan ya inilah ya, dan yang berhubungan dengan ibadah yang saya lakukan yang kemarin seperti itu, saya saat ini mengulang dari nol, tuntunan sholat apapun ini saya ulang kembali. Yeah. Baik, kita masih membuka kesempatan di telepon di 0271. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Iya, mohon agak besar sedikit. Silakan, dari mana Pak? Saya dari nama saya Pak Ramelan dari Jumatoro, termasuk wilayah. Sebentar, mungkin backsoundnya dikecilkan saja, dimatikan backsoundnya, Mas Danang. Ya. Dari Pak Ramelan ya. Ya Pak Ramelan, silakan Pak Ramelan. Ya, saya mengimbau dengan Bapak itu Pak ini ya, di Partai ya Pak ya. Iya. Tepatnya di mana Pak? Tepatnya di Kismantoro Wonogiri Pak. Oh ya, rata. Iya. Ya, saya hanya mendoakan saja ya. Sebenarnya saya masuk MTAI belum lama ya, sekitarannya yang persis ngaji yang rutin itu baru sekitar 2 tahun saja lah. Tapi memang saya dulu ya belum masuk MTA itu, memang ibadah saya ya mungkin ya sudah lama, sudah yang khusus itu ya sudah sekitar 25 tahun. Iya. Dan sebelum menganut MTA, sebelumnya bangsanya kenduri itu saya sudah tidak mau. Dan 25 tahun sudah tidak mengenal kenduri. Anak saya lahir, cucu saya lahir itu sudah tidak saya bantai sewaktu dulu itu. Tapi lebih-lebih sekarang ya lebih nggak mau lagi. Kok Bang? Tetap orang yang belum mengerti tuntunannya jangan dilakukan. Iya Pak ya? Iya. Jangan melakukan agama itu yang belum ada, yang belum mengetahui tuntunannya. Iya. Jadi moga-moga Pak Sadimen ya terus istiqomah sampai akhir hayat. Amin. Atas doa Bapak Dan yang dari di tempat saya itu alhamdulillah dakwah dan pengajian itu lancar terus di cabang maupun di kelompok. Sebenarnya di desa saya itu hanya sedikit saja yang masuk itu pengajian MTA itu, tapi alhamdulillah nggak ada hambatan apa-apa. Ngaji di kelompok ya juga rutin, cabang itu juga rutin. Jadi tidak ada hambatan apa-apa. Jadi mengikuti agama itu jangan oleh diwetengen, tapi kalau tingkatannya RT gotong royong, bangun jalan, bangun orang punya kerja, itu yang rajin malahan. Tapi kalau bidang agama itu tidak harus oleh diwetengen. Sebab apa? Diwetengennya itu mungkin ya tidak meluruskan masalah agama itu, jadi tidak usah oleh diwetengen. Baik. Saya kira demikian ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Iman Bapak itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramalan tadi. Ya.
beliau juga berbagi ini tentang masalah dia di. Alhamdulillah ini ada teman yang memberikan semangat untuk maju. Betul. Iya. Kemudian dari Pak Dinda di Pegunungan Todanan Blora, saya sangat terenyuh dan sekaligus kagum dengan proses menuju yang benar menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini support juga. Support, alhamdulillah. Ini ada rumah. Iya, insyaallah begitu. Kemudian sebentar. Pak Satimin, setelah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang-orang di lingkungan, apakah mendapatkan tantangan risiko dari masyarakat? Berhubung Pak Satimin adalah salah satu tokoh yang dihormati di lingkungan sekitarnya. Dari Fransintaro dari cabang Kunduran Blora. Ya, silakan Pak. Ini sebenarnya kalau yang boleh dikata kalau apa ya, yang menuju kepada ancaman yang jauh itu tidak, tapi yang paling banyak hanya mengucilkan terhadap kegiatan-kegiatan itu. Bahkan ada apapun saya itu pun tidak diberitahukan. Contoh kecil saja Mas ini. Misalnya tetangga ada yang sakit di rumah sakit. Semua besok itu ya berangkat begitu saja tanpa saya sekeluarga itu diberitahukan. Sehingga tahu-tahu dia sudah berangkat, namun tidak apa, kita masih ada waktu dan juga mempunyai alat transportasi sendiri walaupun hanya roda 2, ini berangkat sendiri. Itulah ya juga termasuk. Itu saya pun tidak merasa malu, tidak merasa kecil hati. Ini malah justru saya memberikan pengertian kepada istri, karena kebanyakan nanti yang down adalah istri. Nah, itu kamu jangan seperti ini, risiko memang harus kita tanggung dulu, sudah saya katakan seperti itu. Risikonya dari Bapak Ustadz seperti itu, ini harus kita terima semuanya. Kalau juga ini kemarin saya ketika di pengajian itu dari Bapak Anton, Jenderal Polisi saja mengatakan kalau itu tidak ada rintangan berarti tidak baik. Itu kemarin saya pulang itu yang paling utama saya sampaikan pada keluarga. Gitu. Walaupun juga di rumah mendengarkan. Saya dari mertua ada di rumah mendengarkan. Nah, ini istri saya katakan seperti itu. Kalau tidak ada rintangan berarti ini tidak baik. Nah, itu. Sehingga inilah yang menjadi pegangan kita. Namun jangan bangga kalau kita ini sebenarnya yang diharapkan oleh Allah itu seperti ini. Kita hanya mengharapkan ridhonya Allah. Apakah ini Allah ridho apa tidak, nih kita sendiri kan belum tahu. Saya itu bilang kepada keluarga seperti itu. Namun kita jangan putus asa selama yang kita pegang itu Al-Quran dan As-Sunnah begitu kepada keluarga. Dan kemarin apa yang ditausiahkan Ustadz Jenderal Anton Tabah itu pun semakin memantapkan. Semakin memantapkan itu. Saya boleh dikata, alhamdulillah, kok Allah memberikan hidayah kepada saya yang seperti umpama saya tidak mendapatkan hidayah seperti ini, besok mau apa saya ini? Yang sedangkan orang yang sekecil salahnya saja mendapatkan azab. Contoh kalau yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Sugiro bahwa yang dikubur nanti yang banyak mendapatkan azab orang yang tidak toharoh dengan baik. Itu saja, inilah kalau itu saja saya mendapatkan azab dari Allah, apalagi kalau yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah, kayak kita akan menuju kepada Allah, apa kita ini nanti tidak sia-sia. Itu kepada keluarga itu seperti itu. Sehingga kalau ini apa yang saya lakukan kemudian keluarga mendukung dan mengikuti ini, saya seperti ya boleh dikata alhamdulillahirabbil alamin, semua keluarga saya kok seperti itu, sehingga mudah untuk meluruskan. Sehingga ya istilahnya ghairil maghdub, yang semua yang campur aduk itu sekarang sudah tidak
harus kita lakukan. Yang mudahan kita tinggal memohonkan ampun perbuatan kita yang dulu tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Gitu. Ini dalam keluarga saya seperti itu. Ya, yang jelas mulai dari kita dan kemudian dari lingkungan kecil keluarga kita sudah insya Allah mulai ada giroh untuk kebenaran itu, Bapak ya. Ini begitu, Pak. Kalau di sini kan sedang ada lagunya yang seperti itu, cucu itu menyanyinya malah justru lebih keras. Itu saya senang nih menyanyikan kalau ada lagu yang dari itu, yang dari majelis sini, dari radio sini, itu cucu lebih keras. Oh begitu. Iya. Sehingga teman-teman kadang-kala yang berkumpul kan sedang main itu dengan ada lagu dulu, ya 1-2 ada yang mengikuti, gitu. Gitu, yang sedang main kan punya mainan banyak sekali untuk ya biar walaupun tadi yang boleh dikata satu, namun kalau mengeluarkan mainan-mainan itu tangga kanan kirinya ikut walaupun tidak semuanya. Karena anak-anak masih tidak begitu memasalahkan hal itu yang diketahui orang tua. Pak Ngesatimin, untuk lingkungan rumah mungkin bisa jadi hal itu pengucilan atau adanya hal yang belum sepaham itu bisa terjadi. Apakah di lingkungan kerja Bapak seperti itu juga? Kalau lingkungan kerja ini jelas walaupun tidak berani mengatakan, ini jelas di dalam apapun ini sudah ada istilahnya indikasi ke sana. Hanya karena boleh dikata kalau saya ini bekerja lebih lama dengan yang baru itu ya boleh dikata hanya senior, hanya senior. Tetapi apapun kelihatannya di depan nggak apa-apa, namun di luar kan tidak tahu. Namun kita tidak boleh sudon seperti itu. Pokoknya kita baik saja. Ketika berhadapan baik, di belakangnya nggak tahu seperti Bapak Ustadz. Tidak masalah. Tidak masalah. Namun saya yakin bahwa di dalam di tempat kerja itu pun itu karena boleh dikata pahamnya sekarang udah berbeda. Dalam arti bukan paham terhadap agamanya yang berbeda, tetapi cara ia melakukan melalui jalur yang berbeda, gitu. Sehingga otomatis itu sudah menampakkan kalau itu ada perbedaan. Perubahan yang terjadi pada diri Bapak ini apakah juga diketahui bahwa ini indikasi dari mendengarkan radio? Ya, kalau lingkungan yang dekat benar-benar sangat merasakan, mengingat saya tidak pernah nyetel radio manapun kecuali Persada FM sekarang. Walaupun itu sejak pagi sampai jam 11 malam pun itu masih itulah yang mengudara di ruang rumah. Apakah ketika radio itu diputar atau dinyalakan dari rumah Bapak, volumenya kira-kira terdengar oleh tetangga ya? Iya. Ini gini Pak. Saat itu ya sedang kan orang kan nggak stabil kondisi, istri sedang boleh dikata batuk begitu. Lah itu saya mengundang seseorang, tolong untuk disetrikakan baju-baju ini gitu, untuk istri gitu. Nah ini sambil dia nyetrika, dia mendengarkan. Tuh, setelah dia selesai, kok ini ada pengajian yang enak sekali, jelas sekali. Kemudian kok ada dasar-dasar yang yang jelas. Ini. Kemudian saat ini kalau mbok saya ada pekerjaan apapun mau, ya kadangkala ini disuruh ngepel, walaupun itu sebenarnya dipel sendiri bisa. Ini suatu saat ini ada sebuah keluarga yang itu setiap datang itu juga ikut mendengarkan. Nah ini apakah ini minta pekerjaan itu tujuannya untuk itu atau bagaimana? Ini mudah-mudahan untuk itu. Ini mudah-mudahan untuk itu. Kalau yang tetangga saya katakan ini tadi yang boleh dikata apa itu rasa malu atau bagaimana yang kemarin Jumat yang kemarin itu kan mendirikan rumah.
Lah biasa orang sana kan dengan adanya sotakoan istilahnya, kondangan begitu. Ini sudah tidak melaksanakan. Ya mudah-mudahan ini karena saya tidak melaksanakan, yang dulunya saya diikuti oleh dia, kayak sekarang dia tidak seperti itu. Mudah-mudahan itu imbas dampak dari saya nyetel radio itu tadi. Mudah-mudahan kita senantiasa berhusnuzon Iya, kepada beliau. Karena kadang-kadang ketika orang itu disampaikan secara langsung mungkin mundur izin, istilah Jawanya mundur izin, tapi mungkin bisa disampaikan Bapak. Mungkin karena ini juga waktu sudah ada di ujung, bisa disampaikan atau menyapa saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih berbeda paham atau belum memahami apa yang Bapak pahami. Itu bisa disapa bahwa ini bukan hal yang tertutup, kemudian hal yang terlambat, tapi masih bisa kita memperbaiki diri kita. Silahkan Bapak. Iya, ini kepada teman-teman kami, kepada para saudara-saudara kami yang utama, yang paling khusus ini di wilayah Gedawung, umum di Kecamatan Kesmantoro, tolong apabila ada pengajian dari Persada FM, jangan emosi yang didulukan. Mari kita kaji dengan hati, kita kaji dengan benar-benar rasa hati yang dibawa. Jangan sampai emosi lebih dulu. Jauhkan rasa yang apabila dikembalikan kepada apa yang pernah dilakukan. Jangan sampai istilahnya ini dari pondok mana. Mari kita ingat pada yang kita turut, kita anut, yang kita contoh, yang kita suri teladani, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, bahwa dia itu bukan lulusan dari pondok. Beliau mendapatkan pengetahuan ini langsung, yang menuntunkan adalah malaikat Jibril. Bagaimana mendapatkannya? Yang ia ketika itu didapat dari malaikat Jibril, yang benar bagaimana? Mari kita cari. Kalau dari buku-buku apa, mari jangan sampai kalau tidak dari mbah-mbah kita ini tidak. Marilah kita bawa hati kita untuk menuju diri kita ini yang mendapatkan, yaitu ridho Allah. Kita jangan mengejar surganya Allah, tetapi mari kita mencari ridhonya Allah. Yang dulu sama-sama kita pelajari bahwa apa yang kita kerjakan ini untuk mendapatkan surganya Allah. Ternyata ini adalah keliru. Yang kita kerjakan mohon dengan rasa hati untuk mendapatkan ridhonya Allah. Inilah yang dapat saya himbau kepada keluarga-keluarga kami, utamanya di Desa Gedawung dan khususnya Kecamatan Kesmantoro, ataupun pendengar semuanya, dalam pertemuan yang baik dalam siaran ini. Ya, hanya begini yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata pembicaraan ini yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar dan pemirsa semuanya. Itu saja Mas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Satimin Sugiarto yang sudah berbagi pengalaman perjalanan rohani yang insya Allah ini akan bermanfaat kepada diri kita. Semoga ini menjadi satu semangat pada kita untuk mengaji sumber dari agama Islam, yakni Quran dan Sunnah. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian hikmah untuk edisi hari ini. Bagi Anda yang memiliki cerita atau kisah berkenaan seperti apa yang disampaikan Pak Satimin tadi, mungkin ada perubahan dari yang semula tidak tahu tuntunan. Anda mungkin awalnya sebagai seorang penjudi, peminum, pemabuk dan lain sebagainya. Ketika sekarang sudah mulai
ada perubahan menuju kebaikan dari rujukan Al-Quran dan Sunnah, silahkan Anda SMS di 081 393 89.000 bahwa Anda siap untuk menjadi narasumber berikutnya setelah Bapak Satimin. Saya Bilal Suaradi pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong juga.